Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kepada Bapak Dr. Arman MPD selaku dosen pengampu media pembelajaran SD berbasis ICT. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Asywa Gunadinti dengan ujung NIM 226 kelas 4D. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai model Azure. Apa itu model Azure? Model Azure adalah model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Model Azure terdiri dari 6 langkah yang menyusun model tersebut. Dari kata Azure dapat dijabarkan yakni E. Analyze linear, S. State objective, S. Select methods, media dan material, U. Utilize media and material, R. Require linear participation, and A. Evaluates and revisi. Langkah pertama adalah Analyze linear atau analisis kebutuhan peserta didik. Who is the audience? Siapa penontonnya? Siapa audiensnya? Nah, pada tahap ini, guru akan menjawab pertanyaan yang terkait dengan siapa peserta didiknya, apa kemampuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki, dan apa saja gaya belajar yang melekat pada diri mereka. Dalam Analyze linear ada 6 kategori, yaitu yang pertama demografis, yaitu identitasnya berdasarkan umur siswanya, jenis kelaminnya, tempat tinggal siswanya, dan yang kedua pedagogi, yaitu ilmu mengajar untuk anak-anak. Yang ketiga, andragogi, yaitu ilmu mengajar untuk orang dewasa. Selanjutnya, general karakteristik atau karakteristik umum peserta didik. Selanjutnya ada entry kompetensi, yaitu kemampuan awal. Dan yang terakhir yaitu learning styles atau gaya belajar, yaitu dapat menggunakan audiovisual dan kinestetik. Hasil dari Analyze linear itu dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu state objective atau penetapan tujuan pembelajaran. Nah, langkah ini adalah menentukan standar dan tujuan pembelajarannya. Mau sampai apa tujuan pembelajarannya? Mau sampai siswa memahami, atau mengingat, atau mengidentifikasi, atau menunjukkan. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya, jika hanya mengingat, maka guru menggunakan media gambar. Jika penerapannya menggunakan media alat bantu simulasi, maka medianya menggunakan video, sehingga siswa mampu menerapkannya. What do students need to learn? Apa yang perlu dipelajari oleh siswa? Contoh, jika materinya sampai mengingat, berarti siswa hanya perlu mengenal lingkungan. Nah, ada dua hal dalam state objektif, yaitu yang pertama learning outcome assessment atau penilaian hasil belajar. Yang kedua course rubric, ada 3. Yang pertama skill atau konsep atau keterampilan konsep. Yang kedua profession akurasi, yang artinya kemahiran untuk akurasi. Yang ketiga condition of performance, yaitu kondisi kinerja atau performa. Langkah selanjutnya adalah guru bisa memilih dan menentukan strategi teknologi media dan materi, yaitu selection method, media, dan material. Pemilihan strategi teknologi, media, dan materi ditentukan oleh hasil analisis kebutuhan dan disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, pada tahap ini, tugas perancang media adalah menyesuaikan antara yang pertama, strategi pembelajaran apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, media apa yang paling sesuai dengan strategi yang digunakan. Dan yang ketiga, materi apa yang dibutuhkan. What do instructors need to use for face-to-face, hybrid, and online teaching? Apa yang perlu digunakan instruktur untuk pengajaran tatap muka, hybrid, dan online? Yang dilakukan adalah yang pertama, select instructional material, yaitu bisa menggunakan media yang sudah ada. Yang kedua, produk new material, bisa membuat media yang baru jika tidak ada medianya sebelumnya. Yang ketiga, repurpose existing material, yaitu menggunakan media yang sudah ada, namun medianya mungkin tidak cocok dalam pembelajarannya.
Berikutnya, setelah guru memilih dan menentukan, tentu saja guru menggunakan strategi, media, dan materi, yaitu utilize media and material. Langkah ini adalah menerapkan rancangan yang tadi sudah dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelum penerapannya, yang perlu dipersiapkan adalah mempersiapkan teknologinya, mempersiapkan media, mempersiapkan materi, mempersiapkan lingkungan, persiapan dari peserta didiknya, dan menyediakan rancangan pembelajaran agar peserta didik memiliki pengalaman belajar. Nah, pada tahap ini, guru akan menjawab pertanyaan, how do instructor use the material? Bagaimana guru menggunakan media dan bahan ajar? Yaitu yang pertama, review material atau pratinjau materinya. Guru mempelajari dulu bahan ajarnya, mempelajari medianya, yaitu memastikan guru memahami media yang akan digunakan. Dan yang kedua, prepare environment atau mempersiapkan lingkungannya. Guru harus mempersiapkan lingkungan belajarnya yang menyenangkan dan menarik agar para peserta didik dapat tertarik untuk belajar. Yang selanjutnya ada provide instruction atau memberikan instruksi, yaitu guru menyediakan pembelajarannya dimulai dengan rancangan dan RPP. Langkah selanjutnya adalah keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran yang efektif itu tercapai pada saat siswa terlibat langsung dalam pembelajaran, yaitu require learner participation. Siswa akan secara aktif terlibat dalam yang pertama yaitu discussion atau diskusi. Yang kedua, small group activities atau kegiatan kelompok kecil. Yang ketiga, formative assessment atau penilaian formatif. Nah, jadi pada saat guru sudah menyampaikan, berikutnya adalah bagaimana semua peserta didik bisa terlibat dengan aktivitas yang guru ciptakan. Nah, oleh sebab itu, guru merancang kegiatan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan yang baru, serta sediakan feedback secara langsung kepada peserta didik, baik itu feedback yang menerima karena melakukan aktivitas pembelajaran, atau feedback dari penugasan atau penilaian-penilaian yang guru lakukan selama pembelajaran. Dan langkah yang terakhir adalah evaluasi dan revisi dari media pembelajaran atau evaluate dan revisi. What's work? Apa yang bekerja? What doesn't? Apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil? Dalam summative evaluation, itu ada yang pertama instructional delivery atau penyampaian pembelajaran yang harus dievaluasi. Yang kedua, media dan material. Materinya cocok atau tidaknya dengan media yang akan disampaikan. Dalam sebuah program, perlu dievaluasi untuk mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan tidak hanya tentang prestasi dari peserta didik, namun juga program pembelajaran atau media yang akan digunakan. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.